Penjelasan jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik ventrikel dan 2 serambi atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik darah saat dipompa. Penjelasan pembuluh darah, arteri darah. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke bagian organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh. Arteri. Arteri yaitu pembuluh darah yang bertugas untuk membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh darah arteri. Pulmonalis vena yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Lalu yang terakhir darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sirkulasi ada 2, yaitu sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mengalir seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru, darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Setelah itu, darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Darah lalu akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kiri jantung. Setelah itu, darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteria pulmonalis untuk ditukar dengan darah kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung untuk diredakan ke seluruh tubuh. Sistem koroner. Sama seperti organ tubuh lainnya, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteria koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga fungsinya terganggu dan lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya gangguan sistem peredaran darah. Gangguan pada sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gaya hidup, kelainan bawaan, atau penyakit tertentu. Beberapa gangguan pada sistem peredaran darah yang umum terjadi diantaranya tekanan darah tinggi, hipertensi, kondisi ketika tekanan darah di atas normal, yaitu 140 atau 90 mmHg,
Hipertensi umumnya terjadi pada orang yang sudah berusia lebih dari 40 tahun. Aterosklerosis, kondisi ketika plak menutup di dinding arteri sehingga menghalangi aliran darah. Plak tersebut dapat berasal dari lemak, kalsium, kolesterol maupun zat-zat yang lain ada dalam darah. Serangan jantung, tekanan darah, dan anemia. Serangan jantung, kondisi ketika jantung tidak mendapatkan cukup pasokan darah, misalnya karena penyumbatan pada arteri. Tekanan darah tinggi dan anemia. Tekanan darah tertinggi, kondisi ketika kolesterol membentuk lapisan tebal di bagian dalam pembuluh darah sehingga menghalangi aliran darah. Kolesterol tinggi biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak banyak bergerak dan pola makan yang tidak sehat. Anemia, kondisi kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke jantung, ke paru-paru, dan kembali ke jantung. Peredaran darah kecil juga dikenal sebagai peredaran darah pulmonal. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Berikut adalah gambar peredaran darah kecil dan gambar peredaran darah besar. Berikut adalah video gambar peredaran darah.